Itu pasti mereka. Jangan takut. Bukakan pintu kalau mereka kemari. Ada yang tidak patuh. Lihat. Buka! Cepat buka! Siapa yang menyuruh menyalakan sentir? Hah? Siapa? Aku. Rupanya kau macan rumpus. Aku memang bertugas meringkus dan menjebloskan lagi kalian ke penjara. Sayang kita tidak bisa mencari tahu dari mereka sarang yang potong bajil. Yang pasti, mereka sudah pindah dari Gunung Lamongan. Tidak mungkin mereka merambah sampai ke daerah selatan ini. Iya, tapi mereka ada di mana? Saya tahu, Tuan. Bagaimana kamu bisa tahu? Saya tidak sengaja, Tuan. Waktu itu, saya sedang mencari burung. Cepat, bawa barang-barang ini. Ayo, cepat. Saya melihat perampok menggotong barang-barang ke dalam sebuah pondok. Pemimpinnya seorang laki-laki bertubuh pendek. Mereka lebih dari 100 orang, Tuan. Di mana? Di dasar jurang sisi timur Gunung Wayang. Gunung Wayang? Besok kamu ikut kami sebagai penunjuk jalan. Kamu tidak usah takut. Kamu hanya menunjukkan jalan menuju ke sana. Selanjutnya, urusan kami. Kuburkan rampok-rampok itu besok pagi. Bagaimana kalau teman-temannya membalas dendam, Tuan? Kami benar-benar tidak berani menghadapi keganasan mereka, Tuan. Besok pagi, kami akan kesarang mereka dan menumpas habis mereka. Kalian semua tidak usah takut.
Kamu tahu jalan paling singkat menuju ke sana? Ikuti perengan bukit ini saja. Tuan akan berada di perengan tepat di atas mereka. Kamu boleh pulang. Terima kasih, Tuan. Dia seperti menendang pipiku. Anak kita pasti lelaki. Dialah nanti yang akan mewarisi seluruh kehebatan ilmu kita. Kita persiapkan dia sebagai penguasa jagat kependekaran yang ada di tanah Jawa ini. Katanya supaya jadi anak raja. Oh ya tentu. Anak raja. Tapi juga jago dari segala jago di dunia persilatan. Hei, sudah pulang? Belum, Ki Jata. Dia bilang mau cari perempuan di desa Gedang Selirang. Jangan-jangan dikeroyok orang kampung. Mana mungkin mereka berani? Ini kain milik Macan Rumpus dan Kolor Rampis. Ada apa lagi? Paling-paling rebutan perempuan seperti kemarin, Kakak. Ada suara pedang. Kamandanu dan Sakawuni membantai anak-anak. Kali ini pengkhianat itu tidak akan kubiarkan lolos, Kakak. Kamu tidak usah ikut, Nini. Kandunganmu... Jangan khawatir, Kakak. Saya akan menghindari gerakan-gerakan yang memakan tenaga. Saya akan langsung mengarahkan tapak wisaku ke jantungnya. Kamandanu, akulah lawanmu. Kamu masih penasaran untuk merebut kembali pedangmu, Kamandanu? Sia-sia. Pedang ini sudah menyatu denganku. Aku sudah sangat mengenal watak pedang ini. Aku bisa membuat kamu 10 kali lebih ketakutan dari pertempuran kita yang terakhir. Aku akan terus memburu milikku. Sampai ke neraka sekalipun. Kali ini hari naasmu, Tong Bajil. Selamatkan anak kita. Biar dia yang membalas kekalahan ini. Akan kubalas dia. Kakak. Kakak.
Menyerahlah Sambi. Kau akan kubawa ke Majapahit. Jangan. Jangan. Tolonglah saya. Saya sedang mengandung. Akan buruk nasib anak saya kalau dia harus lahir di dalam penjara. Dan akan lebih buruk lagi kalau dia harus ikut mati. Kalau saya dihukum mati. Tolonglah saya, Sakawuni. Kita sesama wanita. Bagaimana rasanya melahirkan anak di penjara? Bebaskan saya, Kamandanu. Saya bersumpah tidak akan lagi membuat onar. Baik. Pergi kamu dari Majapahit. Kalau suatu saat aku melihatmu masih tetap berkeliaran di daerah Majapahit, aku akan membunuhmu. Cepat pergi. Baik. Iya. Iya. Akan kubesarkan anakmu dengan baik, Kakak. Akan kuceritakan kepadanya bahwa ayahnya seorang pendekar gagah yang mati secara kesatria. Keris itu rahib, Kakang. Sudah diambil kembali pemiliknya. Kita harus segera membawa mayat Empu Tong Bajil sekarang juga, Sakawuni. Iya. Saya kira tidak perlu sampai harus mengundurkan diri. Siapapun pernah gagal dalam menjalankan tugasnya. Terus terang, saya sangat malu kepada Gusti Prabu Kakang Patih. Sebenarnya, apa yang telah disabdakan oleh Sang Prabu adalah semacam pemicu semangat kepada semua abdinya. Yang paling penting sebenarnya, Gusti Prabu yang sangat tidak suka kepada kesombongan, kegembiraan yang berlebihan atas sebuah kemenangan. Terus terang, saya benar-benar malu Kakang Patih. Padahal, saya telah menyaksikan sendiri kehebatan Empu Tong Bajil waktu menjebol penjara. Tapi saya tetap menganggap enteng. Saya sangat yakin bahwa jago-jago bayaran yang saya pilih memiliki kesaktian dan kadikdayaan yang mampu melebihi kehebatan Empu Tong Bajil. Jangan mudah putus asa, Wahana. Kita tidak perlu cemas. Dewata akan memberikan jalan kalau kita tidak mudah putus asa. Sampai sekarang mata-mata yang kami sebar belum menemukan persembunyian baru dari perampok-perampok itu. Saya khawatir mereka akan menimbulkan kerawanan di daerah lain lagi, sehingga terkesan kita tidak mampu melindungi penduduk. Tong Bajil memang duri dalam daging Majapahit. Kamu tidak salah lihat. Apa betul itu mayat Tong Bajil? Benar, Gusti. Saya melihat dari jarak 1 depa. Hiya! Hiya!
Kamandanu. Selamat datang, Kamandanu. Hati kecil saya selalu yakin bahwa kalian pasti akan mampu melaksanakan tugas dengan baik. Tapi Empu Wahana tidak sabaran. Dia kurang begitu mengenal perangai para pendekar. Bahkan sempat mencurigai kalian. Bukankah Tuan juga ikut mendakwa Kakang Kamandanu bersekongkol dengan Tong Bajil? Oh, itu semua karena pengaruh Empu Wahana. Cara berpikirnya memang terlalu kaku dan pici. Tapi Tuan percaya, Itu hanya basa-basi, Kamandanu. Pergaulan orang atas selalu dengan basa-basi. Ia bisa berarti tidak, dan tidak bisa berarti setuju. Berbeda dengan kami kaum pendekar. Kami selalu mengatakan yang merah adalah merah, dan yang hitam adalah hitam. Tidak mencela-mencela. Kalau nanti kalian menjadi perwira tinggi, kalian harus mulai belajar basa-basi. Karena itulah tata cara pergaulan mereka. Kalian harus bisa tertawa walaupun dalam hati sakit sekali. Kalian harus tampak bersedih walau dalam hati sangat gembira. Misalnya melihat sainganmu tewas. Kamu senang, tapi harus tampak itu bersedih. Hei! Ya. Turunkan mayat Tong Bajil ke Mandanu. Saya akan lapor pada Gusti Prabu. Saya kadang-kadang bingung, Kakang. Apa maunya dia Halayuda sebenarnya? dia tidak pernah memiliki tugas apapun yang harus dilakukan. Sehingga apa yang dilakukan selalu ngacak dan serabutan. Sebagai kerabat raja, dia merasa berhak duduk dalam jajaran Rakrian Mantri Kartini. Meskipun kedudukan itu cuma kehormatan saja. Karena sesungguhnya tidak ada. Apa sebenarnya tugas Mantri Kartini? Mereka menjembatani antara Sang Prabu dengan para Rakrian yang lain dalam urusan tertentu. Bahkan Mantri Kartini punya hak untuk memberi anugerah kepada orang yang berjasa kepada negara. Tapi semua itu saat ini masih ditangani langsung oleh Gusti Prabu. Sudah selayaknya Gusti Prabu menempatkan Arya Kamandanu pada kedudukan yang lebih terhormat. Saya kagum dengan pengabdiannya yang tulus kepada Majapahit. Meski terus terang, sebelumnya saya agak meragukannya. Dia dan Putri Banyak Kapuk itu pantas untuk diberi penghargaan istimewa, Gusti Prabu. Iya. Terima kasih, Kamandanu. Selamat, Kamandanu.